Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di channel Kak Anita ya. Hari ini kita akan belajar tentang larutan dapat atau buffer ya, atau larutan penyangga. Jadi, apa itu larutan dapat? Larutan dapar atau buffer atau penahan atau penyangga merupakan senyawa-senyawa atau campuran senyawa yang dia bisa meniadakan perubahan pH terhadap sedikit pemberian asam atau basa. Bagaimana maksudnya? Jadi kalau misalnya ada larutan dengan pH 8, dia ditambahkan larutan dapar, maka larutan dapar itu bisa mempertahankan pH-nya di 8 atau sedikit kurang dari 8 atau di atas 8 sedikit. Jadi dia akan bertahan antara pH 8 dengan adanya penambahan asam, misalnya ditambahkan asam asetat atau ditambahkan NH4OH sedikit. Nah, maka dia bisa bertahan di pH-nya tersebut. Kalau misalnya awalnya pH-nya 8, maka akan bertahan di pH 8. Walaupun mungkin menjadi 7,9 atau 8,1, dia tidak akan berubah di sekitar pH 8. Itu kegunaan dari larutan dapar. Kegunaan larutan dapar yang lain yaitu bisa digunakan untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif. Maksudnya apa untuk analisis kualitatif? Jadi analisis kualitatif ini analisis yang tidak memerlukan angka, jadi hanya pengamatan saja. Misalnya untuk tahu pH dari larutan X gitu ya, dengan menggunakan kertas lakmus. Nah, itu bisa termasuk analisa kualitatif. Atau perubahan pH dengan penambahan indikator pH sehingga larutan itu akan berubah warna ketika ditetesi oleh titernya. Terus sedangkan untuk analisis kuantitatif, nah larutan dapar ini bisa digunakan untuk menentukan atau mempertahankan pH. Jadi dengan menggunakan pH meter, maka larutan dapar ini pH-nya akan tetap. Itu kalau analisis kuantitatif nanti berhubungan dengan angka-angka, sehingga nilainya harus dalam bentuk angka. Yang kedua, digunakan untuk mengkalibrasi alat pH meter. Karena ini adalah larutan dapar, ini biasanya larutan ini bisa untuk melihat apakah pH meter itu memiliki nilai yang tepat. Biasanya misalnya buffer pH 7 diuji di dalam pH meter, maka dia akan menampilkan nilai 7, biasanya plus minus 0,1, bisa 6,9 atau 7,1 tergantung dari jenis pH meternya. Jadi pH meter itu memiliki spesifikasi sendiri-sendiri sesuai dengan alatnya. Jadi kalau misalnya spesifikasinya memiliki kesalahan plus minus 0,1, maka ketika pH buffer ini atau larutan buffer ini diuji pada pH meter, dia akan mengalami simpangan plus minus 0,1. Contoh, jika untuk kalibrasi buffer pH 7, maka ketika diuji larutan buffer dengan pH meter,
di dalam pH meter akan muncul nilai antara 6,9 sampai 7,1. Nah, disesuaikan dengan simpangan dari pH alatnya pH meter. Yang ketiga, larutan buffer ini bisa untuk mempertahankan stabilitas sediaan farmasi. Jadi sediaan farmasi yang dipengaruhi oleh pH, maka perlu ditambahkan larutan buffer. Kalau misalnya tidak ditambahkan larutan buffer, maka sediaan farmasi yang kurang stabil, pH-nya bisa turun ataupun dapat merusak senyawanya. Makanya ada beberapa senyawa yang memang dia akan terurai dengan adanya pH yang di luar stabilitasnya. Contohnya, saya mempunyai sediaan sirup yang dia akan bertahan di pH 7. Nah, ditambahkan larutan dapar supaya dia tetap stabil atau senyawa aktifnya tetap stabil di pH 7. Tanpa penambahan larutan dapar, maka senyawa yang tidak stabil di pH 7 dia akan mudah terurai. Ini salah satu beberapa contoh dari larutan dapar berupa kombinasi asam lemah dan basa konjugat atau garamnya, dan kombinasi antara basa lemah dan asam konjugat atau garamnya. Misalnya, apa contohnya kombinasi asam lemah dan basa konjugat? Jadi misalnya asam lemahnya CH3COOH, basanya adalah basa kuat NaOH, maka dia akan menghasilkan CH3COONa yang disebut sebagai basa konjugat. Jadi garam yang berasal dari basa kuat. Kalau kombinasi basa lemah dan asam konjugat itu nanti ayo silahkan dicari contohnya. Berikut ini salah satu reaksinya di mana ion asetat direaksikan dengan ion oksonium atau H3O+, dia akan menghasilkan asam asetat plus H2O. Sedangkan HAC atau asam asetat ditambahkan basa atau ion hidroksil, maka dia menghasilkan H2O dan ion asetat. Makanya ini asam asetat akan menetralisir OH- sehingga dia merupakan dapar asetat. Itu kegunaan dari dapar asetat. Makanya dapar tadi bisa mempertahankan sedikit penambahan asam atau basa. Kalau di sini dia ditambahkan sedikit basa untuk menetralisir daripada OH-. Berikut pembagian larutan dapar. Yang pertama adalah larutan 1 sistem protolit. Larutan ini terdiri dari dua zat yang berasal dari satu senyawa. Contoh ada dapar fosfat, dapar asetat, dapar format, dapar borat, dan dapar karbonat. Jadi larutan ini terdiri dari yang pertama adalah campuran asam lemah dengan garam dari basa kuat. Jadi asam lemahnya adalah asam asetat, garamnya Na asetat atau natrium asetat. Dari basa kuat apa? Dari basa kuat NaOH atau natrium hidroksida. Yang kedua adalah campuran basa lemah dengan garam dari asam kuat. Di sini basa lemahnya adalah amonium hidroksida atau NH4OH dengan garam dari asam kuat, garamnya amonium klorida. Asam kuatnya adalah HCl atau asam klorida. Yang ketiga, campuran asam dan basa konjugasi. Ini antara asam salisilat dengan ion salisilat.
Terus yang kedua, larutan polisistem protolid. Dia terdiri dari 2 atau lebih senyawa. Contoh, dapat terdiri dari asam borat atau senyawa asam borat dan senyawa karbonat. Jadi ada 2 campuran atau lebih. Terus yang kedua, dapat terdiri dari asam fosfat dan ion hidroksida. Jadi dia berbeda senyawanya, maka dia disebut polisistem protolid. Bagaimana mekanisme kerja larutan datar? Nah, ketika larutan datar itu ditambah sedikit larutan asam, maka ion hidroksil yang berasal dari basa konjugasinya akan menetralkan penambahan asam. Jadi ion hidroksil dari dapal tadi dia akan menetralkan adanya larutan asam yang ditambahkan. Sedangkan dia saat larutan dapat ditambahkan sedikit basa, maka ion hidroksil yang berasal dari asam konjugasinya akan menetralkan penambahan basa. Ini rumusnya dari menghitung pH larutan dapat. Jadi pH sama dengan pKa plus log garam per asam, atau pOH sama dengan pKb plus log garam dibagi basa. Untuk mencari pH-nya sendiri dari pOH 14 min pOH. Ini contohnya. Jika 1000 ml atau 1 liter larutan berisi asam asetat, jadi dia termasuk asam lemah 0,1 molar, dan natrium asetat 0,1 molar. Sodium asetat adalah garamnya. Dengan Ka 1,82 kali 10 pangkat min 5 ditambah dengan 10 mili HCl 1 molar. Berapa harga pH-nya? Jadi yang pertama dilakukan adalah mencari pH sebelum penambahan HCl. Nah, itu reaksinya asam asetat dia terionisasi menjadi ion oksonium atau H+, dan CH3COO- dan garamnya CH3CONa dia akan menjadi Na+ dan CH3COO-. Konsentrasi asam asetat 0,01 dan konsentrasi natrium asetat 0,01 juga. Maka untuk menghitung pKa, diingat lagi bahwa pKa min log Ka min log nilai Ka-nya, hasilnya 4,74. Setelah dicari nilai pKa, maka bisa menghitung pH sama dengan pKa plus log garam per asam. Karena konsentrasinya sama, log 1 adalah 0, maka pH-nya 4,74. Setelah mendapatkan pH-nya, maka dihitung setelah penambahan 10 mili HCl 1 molar. Bagaimana menghitung pH setelah penambahan 10 mili HCl 1 molar? Yang pertama dilakukan adalah membuat reaksi kimianya. Nah, reaksi perwujudan CH3COOH dan CH3COONa kan sudah. Sekarang reaksi perwujudan HCl. Jadi HCl diurai menjadi ion H+ dan Cl-. Pertama kali menghitung konsentrasi atau mol dari H+, yaitu volume dikalikan molar. Nah, karena volumenya dalam bentuk mililiter, maka molnya adalah milimol. 10 mili dikali 1 molar sama dengan 10 milimol. Dijadikan mol, hasilnya 0,01 mol. Jadi 1 milimol itu 1/1000 mol. Untuk konsentrasi garam dari CH3COONa, molaritas CH3COONa dikurangi dengan molaritas hasil reaksi. Nah, di sini kan antara konstanta
dari HCl dan CH3CONA kan sama-sama satu, jadi konstanta itu nilai di depannya reaksi. Jadi kalau misalnya di persamaan reaksi bisa dilihat berarti 1 CH3COOH akan terurai menjadi 1H+ ditambah 1 CH3COO-. Sedangkan HCl 1 HCl akan terurai menjadi 1H+ plus 1 Cl-. Makanya konstanta dari CH3COONA dia sebanding dengan HCl sesuai dengan reaksinya. Maka konsentrasi garamnya dari CH3COONA hanya dikurangi saja, 0,1 dikurangi 0,01 hasilnya 0,09. Sedangkan konsentrasi asam ya 0,1 konsentrasi awal ditambahkan dengan 0,01 molar. Kenapa ini ditambahkan? Karena tadi kan penambahan HCl sehingga yang ditambahkan adalah konsentrasi asamnya. Kalau misalnya ditambahkan basa, yang ditambahkan ya konsentrasi basanya. Sehingga bisa dihitung pH-nya pKa plus log konsentrasi garam per asam. Nah, pKa-nya tadi sudah dihitung 4,74, ditambahkan lognya ini konsentrasinya sudah berganti menjadi 0,09 yang awalnya 0,1 dan dibagi dengan 0,11 yang awalnya juga 0,1. Maka hasil pH-nya adalah 4,65. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi larutan datar. Yang pertama adalah penambahan garam, yaitu dia akan merubah kekuatan ion dalam larutan. Adanya garam ini, efek ionisasi larutan itu maka akan berubah semakin kuat. Yang kedua adalah penambahan atau pengurangan volume. Kalau misalnya ada penambahan volume, maka konsentrasi akan turun semakin encer. Kalau pengurangan volume, maka konsentrasi zat akan semakin meningkat atau semakin pekat, sehingga dia akan mempengaruhi pH larutan datar. Terus yang ketiga adalah jenis pelarut. Jadi adanya perubahan nilai dari pKa dan pKb, maka dia akan mempengaruhi pH. Kalau larutannya itu dalam bentuk asam, maka dia akan punya harga pKa. Kalau dalam basa, maka dia akan punya harga pKb. Yang keempat, perubahan suhu larutan. Nah, jika garam konsentrasi garam sama dengan asam atau konsentrasi garam sama dengan basa, maka dia memiliki kapasitas datar maksimum atau 1. Nah, ini suhu larutan ini akan menyebabkan konsentrasi itu sama. Nah, ini ada beberapa soal untuk latihan ya. Silahkan mungkin bisa dikerjakan untuk tahu apakah saya sudah paham atau belum. Jangan lupa subscribe, komen kalau misalnya bingung, dan like serta bunyikan lonceng untuk tahu update dari penjelasan Kak Anita. Terima kasih. Jangan lupa soal post-testnya dikerjakan untuk sebagai bahan latihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.